Berarti nanti wajib ditotok punggung. Kenapa bersimpuh? Nanti kita akan Nanti kita akan pindah posisi sesuai dengan jalurnya tadi. Jalur 1 tergantung madhab sana. Tapi kalau jalur 2 tetap madhab sana atau belok sana? Jalur 2. Adanya di sini kan? Apa kita begini aja? Nah, paham ya? Lebih aman kita sebagai terapis, ya, madhab ke sana. Ikutin hadapan tulang. Tulangnya kan beda madhabnya. Tadi madhab sana tulangnya, betul? Sekarang tulangnya madhab sana, yang pinggul, yang jalur 2. Ya, jadi kita madhab sana. Lebih enak. Lalu kalau sudah pegel, Bu, biasanya komplain nih ibu-ibu, "Kong, aku selamat sering pegel." Ganti dong. Nah, tangan kiri yang bekerja. Walaupun hanya berapa detik saja, tangan kiri wajib diaktifkan. Gantian. Misalnya kuatnya misalkan 10 detik atau 20 detik, ganti lagi tangan kanan. Oke? Jangan sampai tangan kanan ini dipaksa untuk bekerja sendirian. Bahkan menurut dokter-dokter ahli saraf, ya, ketika kita aktivitas tangan bisa aktif dua-duanya, itu menambah kecerdasan, seimbang otaknya, ya. Dan ini nggak komplain nanti. Kalau ini komplain, ini bisa sakit nih. Ada teman-teman, ada tuh 5 tahun otak punggung, salaman Pak. Paham ya? Oh, otak punggung capek, pegel. Enggak, saya bilang. Kalau seberapa sehari berapa kalau otakku? Capek, terima uangnya, Bu, katanya. Iya, cuma uang doang, ganti tangan, ya. Ganti tangan lagi, gitu. Ntar ada penekanan, ya, penekanan dengan jempol, ya, diuol-uol lagi seperti itu. Paham ya? Ya, baik. Ini Pak, kita mulai ya. Saya menghadap sana. Ini untuk dengan treatment versi pertama, ya. Yang kealingan boleh geser, ya. Bismillah. Dimulai dari lurusan sikutnya ya, sudah ya. Baik ya. Saya sebutkan, saya kasih kode, Bapak Ibu sebutkan. Password 1. Password 1. Harus diingat ya. Ada banyak teman-teman ketika ujian standarisasi nggak ngerti passwordnya, ini ngeblank. Ngeblank Pak, keringet dingin Bu. Saya kasih tahu passwordnya, baru dia tenang. Lagi ujian standarisasi totok punggung. Baik. Sebelum dikasih password 2, ini nggak mau jalan tangannya. Kenapa? Ayo, password 2. Ayo, kompak dong. Cakep, jalan. Ya, ini kan rapat Bu, nggak begini. Ya, tolong upayakan rapat. Apa? Agar semuanya tersentuh, semua ruas tulangnya tersentuh. Ya, rapat, sentuhkan ke tulang. Pertanyaan, kenapa harus rapat? Kenapa harus disentuhkan ke tulang? Kenapa harus ditekan dan kenapa harus digetarkan? Tuh, 4 pertanyaan, tolong dijawab. Nah, 1. Terus, apa lagi? Ayo, kompak dong. Kena lemak, biar langsung kena lemak. Kena lemak, sumbatannya lemak harus diurai dan dibenturkan. Paham ya? Apa lagi? Bu, mau antar pasiennya mau langsing, sering ditotok punggung. Lemaknya dibenturin aja Bu. Baik ya. Ini jalur 1, semua jalur sebaiknya minimal 2 menit. Lihat panahnya, ada yang naik, ada yang turun kan? Tangan saya tadi turun, naik lagi. Betul? Berapa menit Bu? Anggap sudah 2 menit. Saya sudah dapat nih. Ketika kita ibu notok, harus dirasakan. Jari kita bekerja, rasanya sampai sini nih.
ini ada yang gerenjel. Catat ya, ada yang gerenjel, ada yang tebal, ada yang keras, ada yang cekung. Itu ciri-ciri sumbatan. Ada berapa? Sebutin. Sumbatan. Ada berapa? Sebutin. Lagi siapa? Si bulan. Cepat. Minimal 50 punggung yang berbeda. Minimal 50 punggung yang berbeda. Kenapa harus berbeda? Setiap punggung beda-beda sumbatannya. Ya. Anggap sudah 2 menit ya. Sudah dapat saya sumbatannya ada 3. Tadi alasannya pinggang. Nah, betul. Ada sumbatan ke arah pinggang. Ini agak cekung di dalamnya. Apa bedanya yang gerenjel, yang keras, yang tebal, yang cekung? Kita harus bisa menjelaskan itu. Karena hubungannya apa nanti? Hubungannya ketika saya totok punggung, biasanya pasien, Pak, kapan saya ditopung lagi? Betul nggak? Ya. Seperti hanya orang-orang dokter, kita pun punya dosis. Ketika sumbatan lebih dari beliau nih, ini banyak kan? Itu saya sebut sudah komplikasi sumbatannya. Maka sebaiknya seminggu 2 kali, ya. Nah, ini karena pasiennya sudah lelap tidur, pulas, saya susah jelasin nih. Baik, ntar saya jelasin Mas Diki untuk urusan pinggang nih. 1 cekung. Ya. Nah, ini keras. Maju lagi, ini tebal, ya. Ternyata lembaga sudah numpuk di sini. Senang makan enak kayaknya, apalagi sampai nambah. Padahal Rasulullah mengajarkan apa? Berhenti sebelum kita baliknya, kenyang dulu baru. Katanya umat Rasulullah. Oke ya, di sini ada 3. Ini cekung, ini cekung nih, tuh, saya tekan ya, tuh, cekung tuh, tuh, sumbatan ibu, nah, ya, situ ya, 3 ya, ini jalur berapa nih? Jalur 2. Kalau udah seret kasih minyak, nah, disemprot dikit aja bu, nggak usah banyak. Ini saya beli sama Juber 80.000. Masya Allah Pak. 1 punggung minimal lembar 1 merah. Lembar merah 1 lembar nih. Ketutup nggak? 1 punggung. Kelar ini. Siapa bilang mahal? Murah. Karena dapatnya. Nah, kalau cara notok begitu tadi, hemat nggak? Beda dengan pijit ya. Kalau pijit mulut, banyak tuh. Ya, ini bu kalau saya notok, alhamdulillah ini lebih dari 15 punggung. Berarti 1,5 kan? Betul? Betul? Kalau yang notoknya, kalau yang di pasien-pasiennya yang nggak mampu. Tapi kalau pasiennya mampu, alhamdulillah Pak, bisa 3 lembar merah, 4 lembar merah. Makanya waktu di Depok itu ada peserta pelatihan di Depok, orang Depok, namanya Ihsan, dia apa? Mu'alaf. Tapi dia sangat gesit banget. Pulang 2 hari pas pelatihan langsung ke rumah, dikumpulin teman-temannya, diundang. Woi bro, kumpul ke rumah gua loh. Kenapa? Gua punya ilmu baru. Ihsan ya, mu'alaf. Semangat bu. Sebelum totok punggung, teman-teman 3 orang itu dicek asam uratnya, cek gula darah, kolesterol, dicek semua. Rata-rata nggak bagus. Wah parah loh, asam uratnya gini-gini. Dijelasin tuh, nih tuh lihat tuh. Ya totok sama dia 3 itu, gantian. Berapa? 45 menit. 1 punggung standarnya 45 menit. Makanya tadi 1 jalur 2 menit kan, kali 12 berapa? 24. Itu baru treatment tengkorak.
nanti finishing duduk 15 menit. Jadi 45 menit minimal. Boleh 2 jam, boleh kalau bapak kuat. Ya Pak, apalagi sama istri ya. Sama istri masa cuma 10 menit. Baik, ini jalur 2 berapa menit? 2 menit. Ada 3 sumbatan. 3 sumbatan, 3 sumbatan, tuh 6 sumbatan ya. Baik, lanjut ketiga, kita madhab sana. Ya, ini 3 di atas tulang. Boleh 3 jari. Tapi tolong jangan pakai alat. Ada alatnya, ada. Punten Pak, sebentar Pak. Ini tas saya Pak. Ada alat kayu Pak. Dibuka Pak. Tapi jangan diambil ceknya ya. Nah, ini boleh pakai alat bantu ya. Saya pakai kalau ketemu pasien-pasien yang pengker-pengker, yang punggungnya seperti ubin itu, saya pakai ini. Atau minimal udah 10 pasien udah capek baru pakai ini ya. Ini yang pipi ini untuk dorong. Nah, buat bantu nih. Bisa juga buat torokan bisa ya. Ini buat dorong boleh ya. Ya, untuk menyalurkan darahnya ke jantung misalkan. Oke ya. Terus juga pakai yang ini buat ul-ulnya, buat getarin. Cuma memang kelemahannya nggak boleh benturin keras ke tulang ya gitu. Terus yang ini agak tumpul buat dibelikat. Nah gitu, buat dibelikat kanan kiri atau di pinggul kanan kiri seperti ini. Boleh pakai alat bantu, boleh. Tapi sebaiknya untuk melatih sensor jari kita, sebaiknya pakai jari dulu ya, untuk melatih ya. Karena kelebihan jari ini Masya Allah luar biasa ya. Berdasarkan dokter-dokter ahli saraf, sensornya paling kuat di telunjuk. Kadang-kadang ibu pengennya, aku pakai jempol boleh? Boleh. Pakai jempol boleh. Pakai kaki boleh kalau buat. Sebaiknya dilatih ya, dilatih telunjuknya ya. Apa nilai filosofis dari jari ini Pak? Bu, maaf nih kalau teman-teman saya yang rukyah begitu. Ukhruj. Terasa nggak? Terasa ya. Coba kalau begini, ukhruj. Terasa nggak? Kurang berasa. Ukhruj. Terasa Bu? Ukhruj. Masya Allah. Itu orang Solo kan? Monggo ini. Ini syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tauhid. Masya Allah. Ya, kadang orang banyak problemnya. Ini baru sakit kepala. Belum lagi kita nggak tahu mereka dari apa melakukan ritual apa nggak tahu. Tapi Bismillah Totopung bisa bantu masalah itu. Ini disebut di luar medis ya. Insya Allah jangan takut. Ketika lagi begini dikit jantung. Ya, santai aja Bu. Itu udah kena. Titiknya tuh. Kan kita masih titik sumbatan. Sumbatan ya. Nggak apa-apa Bu. Bismillah terus kita sambil zikir kan ya. Ada yang begitu reaksi, artinya apa? Totok punggung menggempur sumbatan-sumbatan di sini ya, urusan-urusan yang gangguan jin ya kan gitu ya. Baik, lanjut, nanti bahasnya upgrading aja ya. Ini jalur 3 berapa menit? Jalur 3 di atas tulang ya, seperti ini ya. Boleh 3 jari, boleh 1 jari ya, di atas tulang. Tidak boleh pakai alat bantu, apalagi alat-alat yang keras ya. Dari besi kah, dari beton nggak boleh. Cukup dengan tangan saja digetarkan. Saya dapat yang tebal di sini. Urusan pinggangnya bermasalah ya. Tebal. Kalau ibu-ibu urusan haidnya ya bermasalah di sini ya. Terus apalagi yang susah keturunan ya,
bapak-bapak ya yang melehoy. Banyak Pak, pasien saya bapak-bapak tuh requestnya di sini. Alhamdulillah mereka udah berhenti cari pil biru. Alhamdulillah tetap punggung bantu itu ya. Masalah wanita, masalah laki-laki, alhamdulillah tetap punggung sangat membantu. Sembelit juga di situ. Ya sembelit ya. Seperti yang kemarin tuh hernia. Sekarang penyakitnya namanya keren-keren ya Bu ya. Hernia, bagus kan? Servik ya. Tapi sering Bu, mau kena servik Bu? Nggak mau. Ya. Baik, 3 di sini ya. Baik, balik lagi ke atas. Ya, bolak-balik, turun naik ke bawah. Di sini tidak hanya sekedar turun naik, jari kita merasakan Bapak Ibu. Sumbatannya apa? Ya. Ya jangan kelamaan ini mah. Ya, nggak bisa. Kita tertib tuh. Sabar. Mereka yang capek karena tidak menikmati. Totopung capek nggak juga. Tadi kasih Rahman capek terima duitnya. Ya kan? Maksa lagi kan? Akhirnya kasih di jam 6 sampai jam 7. Berapa? Kalau mereka ambil di luar jam kerja Ustaz Rahman, berapa? Satu punggung 450. Ya, jam 6 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 8 itu di luar bookingan ya. Bookingnya 3 bulan sebelumnya, Masya Allah. Dokter mana Bu yang booking sebelum 3 bulan sebelumnya Bu? Ada nggak dokter Bu? Ada nggak Pak? Masya Allah Pak. Bahkan pasiennya itu tidak sedikit yang profesor dokter pasien Rahman itu. Baik ya. Oke, jalur 3 sudah, jalur 4 nih sebelah kiri. Perhatikan tadi Bu. Jari saya sampai jauh keluar nggak? Enggak. Dekatkan ke tulang ya. Nah, sekarang saya sentuhkannya ke arah kanan atau ke arah kiri? Tulangnya di mana? Tulangnya sebelah kanan kan? Kalau tadi tulang sebelah kiri kan? Maka saya benturkan ke sebelah kiri. Sekarang di kanan. Maka jari saya menekan, menggetarkan, rapat, terus membenturkan ke tulang sebelah kiri. Terasa Bu? Terasa nih sumbatannya di ke arah pinggang ini. Ya, terasa banget nih. Ya. Coba Pak, sini Pak. Ganti tangan jari saya Pak, di sini nih. Nah, di sini. Wol. Password. Tekan, getarkan. 2. Rapat, sentuhkan, benturkan. Tulang. Ya. Rapat, sentuhkan, tulang. Pertanyaannya Bapak di situ aja fokus. Yang Bapak rasa ada apa? Gerenjel, cekung, tebal, keras? Tebal. Turun lagi sedikit. Ya jangan diangkat. Hah? Belum ada ini. Ya kasih minyak boleh. Pak siapa namanya Pak? Jumroni. Jombroni. Apa yang dirasakan di situ Pak? Saya tanya. Udah jangan pindah-pindah dulu. Gerenjel ya. Masya Allah. Dah tos. Nah gitu Bu. Dirasakan ya. Yang kita sentuh, yang kita lewati, diraba, dirasakan. Suksesnya tetap punggung di situ. Nah, jadi kita tahu deteksinya. Tanpa alat kan? Tanpa kita deteksi ini. Urusan pinggang, urusan saraf kejepit, urusan apapun langsung detek tanpa alat. Ya. Masya Allah. Terus jalur ke 5 di sini ya. Saya menghadap ke sana lagi. Punten Ibu, jangan sampai pasien kita langkahi. Paham ya? Hidup nanti Bu. Tetap Bu nggak sampai nyebrang sana Pak. Tetap di sini, diatur posisinya ya. Ada kan yang terapi begitu? Gitu aja. Boleh marah sana? Boleh. Silakan mau tangan kiri misalkan kita pegel. Nah, boleh. Tetap di jalur 5. Boleh begini, boleh. Boleh Pak. Ya, boleh begini. Ya. Tuh. Jadi pasiennya nyaman, tertidur, kita pun nyaman. Jangan sampai habis otot punggung kita pasang posisinya salah. Nah, kita saraf kejepit. Wah. Bahaya itu. Pindah dari sana gitu ya.
misalnya kita kidal nih dari sebelah sana pun nggak masalah. Oh boleh. Tetap di sana jangan nyebrang ya. Dari sana dari awal. Ya jangan nyebrang, apalagi yang dilangkain kiai. Waduh. Ya kadang-kadang teman-teman terlalu tergesa-gesa ya. Kita notok ini nggak kerasa nih beberapa dah 10 menit, 15 menit kan. Ini keras banget nih ya. Ini. Yang stroke, yang ambeien, wasir, hernia ya. Ya masalah yang haid ya. Cari di sini ya. Alhamdulillah Pak. Waktu teman saya yang di Riau tuh kan mantunya sudah 9 bulan saatnya lahiran. Sore itu ibunya ditelepon, terapis juga, ibunya Umi Hera tuh ya, ditelepon sama mantunya karena istrinya mau lahiran. Tidak ada pembukaan, Bu. Apa? Telepon ke saya tuh terapisnya. Udah di Lumbal ya, sini Lumbal nih. Lumbal 45 ya, semuanya Lumbal 1345 ditotok sama di pinggul kanan kiri. Itu nggak sampai 15 pembukaan Pak Bu. Nggak sampai 15 menit ditotok di situ di jalur 1 sampai 6 pembukaan. Tanpa harus dibiopsi, tanpa harus di sesar. Masya Allah, membantu Pak. Terus waktu kejadian anak saya lah ya, waktu yang sudah nikah tuh yang pertama perempuan Hestu, beliau waktu USG awal-awal bulan tuh nggak ada masalah. Pas ke 7 bulan Arya itu terbelit pulang dari bidan setelah di USG ditotok sama uminya pagi sore 2 kali itu 2 hari cek lagi, bidannya kaget. Kok nggak disembuhin lagi? Ya, saya tahu. Ini apain? Ditotok sama Umi. Masya Allah. Sampai bidannya saya buat latihan, dia ikut latihan. Ya kan kasusnya banyak. Yang nyungsang. Kalau nyungsang suruh apa? Suruh sujud. Kan? Suruh nungging. Ditotok punggung. Alhamdulillah Pak, posisi normal lagi itu. Iya. Si bayi nyaman, ibunya nyaman, bayi nyaman, sehingga apa? Saraf-sarafnya bisa menyesuaikan tuh posisinya, berubah lagi normal. Masya Allah, luar biasa totok punggungnya. Baik, jadi jangan ragu ya. Nanti ada yang kita bahas juga emergensi ya. Setelah ini kita bahas emergensi. Apa emergensi? Misalnya ada yang pingsan, emergensi. Ada yang kejang-kejang, emergensi. Ya, serangan jantung, emergensi. Ya, seperti itu. Nanti kita belajar teknik emergensi. Baik ya. Sampai sini ya. Baik, jalur berapa ini? 5. Ini ada 3 sumbatan ya. Yang cekung di sini, yang tebal di sini, yang keras di sini. Jadi sudah terdetek keluhannya tadi sakit pinggang ya. Baik, lanjut yang jalur 6 dari sini ya. Boleh ya. Jalur 6 berarti ini mencakup 2 jalur kan? Berarti berapa menit? 4 menit. 4 menit kita rasakan ya. Terus balik lagi ke sana ya. 4 menit ya. Seperti itu ya. Masya Allah. Sudah ya. Sekarang jalur 7 mana? Bahu belikat kiri. Kita madep sana ya. Ya, kanan ya. Bahu belikat kanan. Kita baluri sedikit dulu ya. Kita balurin. Ingat yang kita tuju pinggir tulang belikatnya. Jadi di pinggirnya. Bukan di atasnya. Kalau di atasnya sakit. Nah, dari bahu dulu. Nah, ini dapat dikeras nih, ya. Ya, keras. Ini baterainya mungkin ya. Karena jungkir. Baik ya, kita suaranya ya. Untuk berikutnya jalur 7, bahu belikat kanan. Bahu belikat kanan. Yang kita tuju tepi tulang belikat kanan. Nah, ini ya. Jadi posisi gerakannya horizontal. Seperti kita mendadah. Gitu kan. Ya, nggak muter. Coba perhatikan. Ketika kita muter, nggak efektif. Tapi kalau kita horizontal, tek, 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 tek. Lebih cepat, lebih efektif. Teman-teman ada yang begini. Terlalu
sumbatannya. Tadi cirinya ada 5 ya. Ada yang gerenjel, keras, tebal, cekung, seperti pasir. 5 itu. Ya, kita rasakan itu. Udah pegel, ganti tangannya. Ya. Menghadapnya juga berubah ya. Posisi duduknya berubah. Nah. Begitu ya. Tetap arahnya, karena ini saya pakai tangan kiri, maka arahnya ke tulang belikat tetap ya. Benturannya ke arah sebelah kiri. Jadi seperti bulan sabit ya. Nah, tuh di sini. Dan setiap punggung beda-beda ya. Bentuk tulang belikatnya ada yang kecil, ada yang lebar. Ini agak lebar. Sampai sini ya, cekungan sini ya. Tuh. Nah, kalau ada yang sakit sampai bergerak begitu, walaupun tidur, kita jangan paksakan sampai ditekan lagi. Tekan lagi jangan. Kita kendorin, Pak. Standarnya adalah standar kenyamanan pasien, bukan kenyamanan kita. Jangan dipaksakan sampai lebih sakit lagi. Ini keliru. Ada teman sebagian terapis, begitu dapatnya sakit, hajar terus. Hati-hati, Pak. Totok punggung dibikin nyaman ya. Dibuat senyamannya. Tuh ya, ini jalur 7. Ya, bahu belikat kanan. Di sini cekung yang sakit tadi nih. Ini ke arah mana? Pernapasan. Paru-paru ya. Sini ya. Juga ke arah tangan. Ya. Terus kita telusuri tepi tulang belikatnya ya. Di pinggir tulang belikatnya kita benturkan ya, tekan, getarkan, rapat, kita sentuhkan ke tulang. Sudah pegel, ganti lagi. Gitu, rubah posisi. Makanya sebaiknya posisinya begini ya, duduknya bersimpuh, tidak sila atau tidak deprok ya. Begini, idealnya seperti ini ya. Kalau misalnya, aduh sakit saya nih di sininya, ditotok punggung. Jangan merubah posisi duduk. Suatu saat nanti diundang ke rumah sakit, kita nggak duduk, ikutin aja, posisinya berdiri kan. Ya kan tempat tidur di rumah sakit kan tidak ada kursi, kecuali keluarganya siapin kursi, nggak apa-apa. Tapi emang nggak nyaman kita duduk, jika posisinya emang di ranjang gitu ya tempat tidur. Baik, di sini dapat 5 sumbatan ya, seperti itu. Nanti berpasang-pasangan seperti itu. Ya, dirasakan, ya, diraba, ditotok, lalu sebutkan sumbatannya. Misalnya 5 sumbatan. Nah, ini ada yang gerenjel, ada yang cekung, ada yang keras, ada yang tebal. Nah, ada yang sakit, ada yang nyaman. Usahakan ketika kita notok orang, ya, ketemu yang gerenjel, ketemu yang tebal, ketemu yang keras, mencekung, tanyakan, apa? Sakit atau nyaman? Sakit atau nyaman? Kalau sakit, kendorkan. Kalau nyaman, kita izin saya tambah tekanannya ya. Gimana nambahnya? Tekan. Atau misalnya badannya keker ya. Nah, dongkrak namanya. Kita sebut dongkrak. Nah, ini beda Bu. Yang tadi segini 1 kilo, ya. Pada dia keker, ya kita juga harus nyaman kan. Oh, saya tambahin deh. Nah, ini 22 kilo nih. Begitu ya. Jadi pasiennya nyaman, kita nyaman. Dan sampai nyaman, kita menderita. Jadi posisinya dibuat nyaman ya. Alhamdulillah. Jalur 7 minimal 2 menit. Kalau sama suaminya, sama istrinya boleh dilamain ya. Yang sering nggak kuat, suaminya baru 10 menit, udahan, ya, ganti judul. Betul nggak? Ganti judul, bukan notok. Baik, lanjut jalur 8, bahu belikat sebelah kiri. Sini ya, dari bahunya sini ya. Nah, bahu ini tidak boleh dipaksa keras-keras karena dia nggak nyaman. Sakit di sini ya. Di sini pun kita nggak ke sini. Ini sakit banget. Nah, saya hajar di sini sakit nih. Tuh. Ya, walaupun tuh lihat tuh.
Gak nyaman kan? Jangan sentuh ini. Jangan sentuh ini. Ya. Tata punggung hanya bulan sabit separuh aja. Ya. Itu salurannya kenapa yang gerak? Mati. Padahal itu kan Otomatis. padahal itu kan Otomatis. otomatis ya. Ini sensor kasih tahu ini. Ya memang kalau fasenya tidur kan kita nggak bisa komunikasi. Fasenya tidur kan kita nggak bisa komunikasi. Ya, hal begini tanya tuh. Nanti di rumah nak. Jangan diteruskan, sebab ini larangan. Larangan, gak nyaman ya. Kita ya buyar dia, ya, yang kolesterol, ya, yang masalah sekarang lagi musim perut. Susah ngangkat, susah ngangkat. Dalamnya itu, ya, nih bunyi kerap, kerap, kerap. Enggak asal. Yang asal itu yang cepat. Capek. Yang asal itu yang cepat capek. Apa dipikirnya? Apa? Uang. Oh, 5 orang lagi ya, uang. Beda. Dia lupa. Ya. Ketika fokus, itu harganya mahal, Bu. Beneran. Ya. Kalau nggak fokus, kayak pijit biasa, pijit ngilangin capek doang. Tapi kalau fokus bukan cuma ngeliatin capek, tapi dia untuk pengobatan kan, sumbatannya terurai. Nah, yang tadinya susah ngangkat, Masya Allah, angkat, oh luar biasa. Kemarin saya sama si itu nggak seperti ini Pak, beda. Yang kemarin sama si itu nggak fokus. Nah maaf ya, apa itu bolham di mana tombolnya Pak? Tuh, coba. Nyala nggak? Kok nggak nyala? Apa bolham diputar kali? Coba Pak. Dikendorin? Enggak. Coba. Udah nggak usah Pak. Ini ibarat listrik ya. Saya analogikan tatapmu seperti kita nyalain tombol itu. Jadi kita lagi nyari tombol, ya, supaya listriknya nyalur ke bolham, betul nggak? Nah, saya cari tombol nih, ya. Tadi kan dia posisi waktu wawancara masalah di pinggang, ya pusing sama lambung, ya kan? Tadi udah ketemu nih. Jalur 1 sampai 6 ini kalau saya hitung ada 25 sumbatan. Ya 25 sumbatan ya. 1 2 sini sampai 6 kurang lebih ada 25 sumbatan. Lalu pusingnya di mana? Pertama di sini tadi. Nanti ya di jalur 9 kita cari ya. Sekarang di tensinya dulu. Udah ketemu tadi nih. Yang tadi Bapak sentuh bunyi kerek-kerek itu ke arah tensi. Ya, ada masalah ya. Sini nih. Nah. Tuh ya. Baik ya. Oke, lanjut sekarang jalur ke 8. Mana 8?
Jadi bang, rata aja bang, rata. Nah, ini kan pakai bantal ya. Baik. Ya, jalur 8 bahu balik sama ya. Cuma beda arah aja. Tadi arahnya ke kanan sentuhannya, sekarang arah ke kiri. Ingat ya, di bahu kanan kiri tidak perlu keras-keras, ya, tidak perlu paksa. Ini termasuknya otot. Ya, kita hanya getarkan saja, ya. Adanya itu di bawahnya, Pak, Bu. Ya, untuk pusing-pusing ada di bawahnya. Nah, dekat ke jantung ya, ke arah titik sumbatan jantung ya, di sini nih. Nah, terasa banget nih. Ayo, antum. Ya, Ustaz. Gantiin jari Anda ya. Passwordnya dulu, password. Nggak usah dari situ aja. Posisi tangan madep sini nggak apa-apa. Kalau Anda kan madep sini, antum situ aja. Tangan begini. Passwordnya tempel, tekan, getarkan. Password 2, rapat, sentuhkan. Apa Ustaz? Tangannya begitu aja. Nah, ke arah belikat sini. Tekan lagi, Ustaz. Nggak apa-apa. Tekan lagi. Nah, dibenturkan. Kerasa apa tuh? Tebal ya. Keras ya. Terus ya. Nah, kita harus rasakan, Bu. Ya. Iya, Terasa ya. Itu ke arah jantung. Tidak perlu pasang ring. Ingat itu. Ya, tidak perlu di bypass. Tahu bypass? Dibongkar, dibedah kan? Bismillah ya. Dengan izin Allah, diual-ual sampai dia buyar nih sumbatannya. Nanti lancar lagi. Kemarin sudah jelaskan sama Sob Rahman, ibarat selang keinjekan. Ya, injakannya kita bongkar tuh, kita singkirkan. Ya, oke, sudah masakan ya. Ya, ke arah sumbatan jantung. Jadi kita bicara sama pasien kita soal sumbatan ya, seputar sumbatan ya. Kita jangan sok-sokan, kadang teman-teman lebay ya. Pak, nih Bapak nih serangan jantung nih Pak. Bapak jantung corona nih Pak. Ini, waduh. Ya. Udah, kita bahasanya sumbatan aja. Sumbatan ke arah pembuluh darah jantung. Cukup ya. Terus gimana Pak supaya ini sembuh? Ya dirutinkan. Otot punggungnya dirutinkan. Kalau sudah banyak gini ya berarti sudah komplikasi. Saran saya paling lambat seminggu sekali, kalau mau cepat seminggu 2 kali. Itu aja. Ya. Kadang-kadang pasien semaunya gitu kan. Datang sebulan sekali. Sudah keras lagi kan. Apalagi makannya sudah tidak disiplin ya. Masih keras lagi. Nah, ini kalau mau dilumer, kalau sudah lumer silakan dibekam. Insya Allah sudah lumer ya, sudah lentur, berapa kali tutup punggung, minimal 3 kali tutup punggung atau 5 kali boleh dibekam. Emang nggak boleh Pak langsung dibekam? Boleh, tapi nggak maksimal. Di sini sumbatannya belum terurai, belum buyar kan? Gitu ya. Silakan dipadukan dengan bekam boleh. Ini habis ya. Baik, ya, jalur 8. Sampai mana? Nih, tuh, sampai sini, ya. Sampai bawah sini. Terus, nih, ke arah sumbatan jantung, yang bawahnya ke arah sumbatan paru-paru atau pernapasan, ya. TB, boleh, ya, sering ditutup punggung, ya. Asma, boleh. Gimana? Ya, digetarkan saja. Digetarkan saja. Digetarkan saja. Nggak, itu banyak ototnya, nggak usah. Jadi sasaran kita bukan otot. Sasaran kita itu perlemakan, sumbatan lemak. Nah, adanya rata-rata sumbatan lemak itu ada di pinggir tulang. Kalau otot kan ini kan tulang. Agak nyebrang dikit nih. Nah, ini otot nih. Sepanjang ini otot. Nah, kadang-kadang teman-teman keliru. Yang diurusin ototnya. Keras ini. Tapi kalau kita urusin lemak dekat tulang ini, ya pinggir tulang ini, otomatis nanti otot itu kan lentur. Paham ya? Mereka capek karena di gempurnya otot. Keliru. Capek di situ emang. Tapi kalau kita gempur lemaknya, ya, kita fokus ke lemak-lemaknya ini, termasuk belikat sini, itu nggak capek. Ya. Dan kalau sudah rutin tutup punggung, minimal keduanya itu sudah ringan kita notoknya. Itu kalau kita mau tahu. Udah ringan ya, Masya Allah. Berarti sudah ada yang terurai di situ. Paham ya? Oke ya, sekarang jalur 9, tengkuk.
Mana tengkuk? Ketika kita nunduk, pasien nunduk di sini yang ada jendolan. Ini tengkuk. Ya, di cervical 7. Oke ya. Kita kasih minyak dikit. Ya, sedikit aja. Sebab kalau kita banyak minyak, itu licin, agak susah. Ya, ada kesulitan di situ. Meleset lagi, karena kebanyakan minyak. Bahkan Dokter Marino dulu ya, ketika awal-awal otot punggung itu berdiri, Dokter Marino ada, ya sudah bergabung otot punggung.